Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitriani Kusumeka Putri. Saya dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan tentang paragraf dalam penulisan ini. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Definisi paragraf yaitu bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Sedangkan paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Rama merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalian. Sebuah karya tulis ilmiah yang baik adalah karya tulis yang mudah dimengerti oleh pembaca. Penulisan yang baik tidak lepas dari penulisan dan pengembangan paragraf. Tulisan yang baik dibangun dari kesatuan dan keutuhan paragraf yang baik pula. Paragraf yaitu susunan beberapa kalimat yang mengandung satu ide pokok dan didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Yang berkaitan isinya, paragraf ditulis menjorok ke dalam sebanyak 1 kali tab atau 8 kali tentukan. Secara visual, paragraf atau alinea ditandai oleh dua hal, yakni yang pertama, baris pertama ditulis atau diketik menjorok ke dalam sebanyak 5 ketukan dari margin kiri. Dan yang kedua, selalu diawali baris baru. Variasi penulisan dapat saja dilakukan, namun cara ilmiah yang universal dan direkomendasikan untuk karya-karya ilmiah. Paragraf merupakan bagian karangan tulis yang membentuk satu kesatuan pikiran atau ide atau gagasan. Adapun kesatuan pikiran atau ide atau gagasan yang dilisankan disebut paratona. Jadi, paratona dan paragraf sesungguhnya merujuk pada hal yang sama, yakni kesatuan pengungkapan pikiran atau ide atau gagasan. Kealpaan pemahaman paragraf dan paratona menyebabkan penulisan atau pelisanan tidak beraturan dan bahkan bisa jadi berantakan. Kaidah penulisan paragraf yang baik dan benar. Kaidah paragraf yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kaidah ejaan yang berlaku sekarang, yakni kaidah ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, buatlah paragraf yang mengandung satu ide pokok dengan ide pendukung yang sesuai. Yang kedua, satu paragraf minimal terdiri atas satu kalimat inti dan beberapa kalimat pendukung. Jelaskan ide pokok tersebut dengan kalimat-kalimat efektif, serta menggunakan pilihan kata yang sesuai dan ditulis sesuai dengan kaidah IED. Selanjutnya, jangan tempatkan ide pokok di tengah paragraf, tetapi tempatkan di awal atau bagian akhir paragraf, atau secara simultan di bagian awal dan akhir. Selanjutnya, kembangkanlah ide pokok dalam paragraf dengan menggunakan metode pengembangan paragraf, dan yang terakhir, gunakan kata penghubung untuk menciptakan kohesi dan koherensi di dalam paragraf. Struktur paragraf. Paragraf dibangun atas dua unsur utama, yakni kalimat topik dan kalimat penjelas. Selain itu, ada juga paragraf yang didukung oleh unsur transisi dan unsur kalimat penegas. Keempat unsur penyusun paragraf tersebut terkadang muncul secara bersamaan, terkadang pula hanya sebagai yang muncul dalam sebuah paragraf. Unsur utama yang tidak dapat ditinggalkan dalam sebuah paragraf adalah kalimat topik dan kalimat penjelas. Bahkan ada paragraf yang hanya terdiri atas kalimat topik semuanya. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang.
topik yang dibicarakan pengarang itu biasanya diletakkan sebagai kalimat inti atau kalimat utama dalam satu paragraf. Posisi kalimat topik dalam satu paragraf dapat diletakkan yang pertama di bagian awal paragraf sebagai bentuk paragraf deduktif. Yang kedua di bagian akhir paragraf sebagai bentuk paragraf induktif. Dan yang ketiga di bagian awal dan di bagian akhir paragraf sebagai bentuk paragraf campuran deduktif dan induktif. Dan yang terakhir tersebar di seluruh paragraf. Ciri kalimat topik. Yang pertama, mengandung permasalahan yang potensial untuk diperinci dan diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung atau frase transisi. Contoh, sejak ayahnya meninggal 2 tahun yang lalu, tanggung jawab Deki semakin berat. Kalimat penjelas dan kalimat penegas. Kalimat penjelas yaitu beberapa kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan lebih lanjut kalimat topik. Contoh, semua biaya hidup keluarga berada di beban pundaknya. Dia harus menyelesaikan utang piutang orang tuanya yang telah meninggal itu. Kalimat penegas yakni kalimat penegas yang menegaskan kembali inti paragraf. Contoh, Ricky benar-benar menjadi tumpuan harapan keluarga nelayan kecil itu. Ciri-ciri kalimat penjelas yang pertama, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi arti. Yang kedua, arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung dan frase transisi. Yang keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Transisi. Transisi adalah mata rantai penghubung antar kalimat dalam paragraf atau antar paragraf dalam satu wacana. Transisi dapat berfungsi sebagai pengait antar kalimat dalam satu paragraf dan dapat pula berfungsi sebagai penghubung jalan pikiran dua paragraf yang berdekatan. Transisi dapat berupa kata atau kelompok kata atau frase. Transisi tidak harus ada dalam setiap paragraf. Jenis transisi. Yang pertama, transisi kelanjutan. Dari dan lagi, lalu, serta, lagi pula, bahkan, tambahan lagi, kemudian, dan lalu, seterusnya, dan selanjutnya. Contoh, kemudian dan balik pintu muncul seorang anak kecil yang menangis mencari ibunya. Yang kedua, transisi urutan waktu yang terdiri dari dahulu, kemarin, kini, sekarang, sebelum, sesudah, setelah, sementara itu, sedangkan, sehari kemudian, sebulan yang lalu, setahun kemudian, sahabat yang lalu. Contoh, sementara itu, ibu si anak sedang belanja di pasar untuk keperluan pesta ulang tahun kakaknya. Yang ketiga, transisi kontras yang terdiri dari tetapi, namun, akan tetapi, namun demikian, biarpun, walaupun, bagaimanapun, sebaliknya. Yang keempat, transisi sebab akibat yang terdiri dari karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebab demikian, akibatnya. Yang kelima, transisi simpulan yang terdiri dari simpulannya, ringkasnya, garis besarnya, rangkumannya. Yang keenam, transisi ilustrasi yang terdiri dari umpamanya, misalnya, contohnya, teladannya, gambarannya, konkretnya. Contoh, misalnya, kerja bakti setiap hari Minggu keempat di lingkungan perumahan tempat tinggal sebagai wujud menjaga kebersihan lingkungan. Syarat-syarat penyusunan paragraf dalam penulisan ilmiah.
Paragraf yang baik adalah paragraf yang antara kalimat utama dan kalimat penjelas memiliki kepaduan makna dan kepaduan bentuk sehingga gagasan yang ada di dalam paragraf tersebut mendukung ide pokok yang disampaikan. Syarat penyusunan paragraf yang baik harus memenuhi dua hal, yaitu yang pertama, kepaduan makna atau koherasi, yang kedua, kepaduan bentuk atau kohesif, serta ketepatan penalaran. Penulisan paragraf dalam karya ilmiah. Penulisan paragraf dalam karya ilmiah yang baik maka perlu memperhatikan syarat-syarat paragraf agar sebuah paragraf menjadi ideal dan efektif bila dibentuk berdasarkan dua syarat pembentukannya. Dua syarat tersebut adalah seperti adanya unsur kesatuan dan unsur koherensi atau kepaduan atau penyatuan. Yang pertama, kesatuan atau kohesi, yang kedua kepaduan atau koherensi, yang ketiga substitusi, yang keempat elipsis atau pelepasan, yang kelima paralisme atau kesejajaran struktur, yang keenam ketuntasan atau kelengkapan, yang ketujuh konsistensi sudut pandang, yang kedelapan kerukunan atau kelogisan. Jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf dapat dilihat berdasarkan tujuannya dan cara penyampaiannya. Berdasarkan hal tersebut, paragraf dibagi menjadi yang pertama narasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga eksposisi, yang keempat argumentasi, yang kelima persuasi. Narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang memuat rangkaian kejadian yang disusun menjadi sebuah alur cerita yang biasanya memuat tokoh, tempat, dan waktu. Persuasi. Persuasi adalah paragraf adalah paragraf yang berisi ajakan kepada pembaca untuk mengikuti pendapat dari penulis. Penulis menyajikan fakta-fakta yang mendukung opini dari penulis yang pada akhirnya bertujuan untuk mengajak pembaca mengikutinya. Deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang di dalamnya mengandung unsur menggambarkan secara detail objek yang diceritakan, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai objek dan dapat merasakan kesan yang sama dengan penulis. Eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi paparan atau uraian yang bertujuan untuk menjelaskan informasi yang ingin dijelaskan oleh penulis. Biasanya, paragraf ini digunakan untuk menjelaskan secara detail dari tahapan-tahapan atau langkah-langkah tertentu dari sebuah proses kerja. Argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang memuat pendapat atau keberpihakan penulis terhadap suatu hal. Argumentasi tidak jarang berisi pendapat dari penulis dalam menanggapi suatu peristiwa. Paragraf ini memberikan pernyataan-pernyataan yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung paparan yang disampaikan penulis. Manfaat penulisan ilmiah. Yang pertama sebagai rujukan dan referensi, yang kedua edukatif, yang ketiga sentral, yang keempat mengekspresikan gagasan utama, yang kelima membantu penulis mengembangkan ide, yang keenam memudahkan pengendalian variabel. Teknik pengembangan paragraf. Yang pertama teknik alamiah. Teknik alamiah biasa disebut dengan pengembangan berdasarkan urutan waktu. Dalam pengembangan paragraf ini, perlu dijelaskan kronologi kejadian secara runtut, sehingga pembaca dengan mudah mengerti isi paragraf. Yang kedua, teknik klimaks anti-klimaks. Teknik klimaks yaitu teknik pengembangan paragraf dengan menyajikan bagian-bagian yang dianggap penting terlebih dahulu, kemudian diikuti bagian yang penting atau informasi pendukung. Yang ketiga, teknik perbandingan. Teknik perbandingan adalah teknik pengembangan paragraf yang menyajikan perbandingan dari apa yang sedang dibicarakan dengan objek lain. Paragraf ini biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan,
akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Yang keempat, teknik pertentangan. Teknik pertentangan adalah teknik pengembangan paragraf yang menyajikan dari apa yang sedang dibicarakan dengan objek lain. Paragraf ini biasanya juga menggunakan ungkapan-ungkapan, misalnya berbeda dari, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Yang kelima, teknik analogi. Teknik analogi adalah paragraf yang membandingkan apa yang sedang dibahas dengan hal lain yang lebih dikenal secara umum. Pengembangan analogi biasanya dilakukan dengan kiasan. Kata-kata yang digunakan yaitu ibaratnya seperti bagaikan. Teknik contoh-contoh. Teknik contoh-contoh yaitu teknik pengembangan paragraf dengan memberikan contoh-contoh yang lebih umum sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Biasanya menggunakan kata seperti, misalnya, contohnya, yaitu. Teknik sebab akibat. Teknik sebab akibat yaitu teknik pengembangan paragraf dengan menerangkan suatu kejadian, baik itu dari segi sebab maupun akibat. Biasanya pengembangan paragraf ini menggunakan ungkapan padahal akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi yaitu pengembangan paragraf dengan menggunakan pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Unsur-unsur paragraf dalam penulisan karya ilmiah. Karya tulis ilmiah yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut akan sangat mudah untuk dikembangkan menjadi paragraf yang lebih lengkap. Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pengembangan karya tulis ilmiah. Yang pertama, unsur pertama yang harus terlebih dahulu disebut dalam paragraf karya tulis ilmiah adalah pikiran pokok atau pikiran utama. Referensi tertentu menyebutnya sebagai ide pokok atau ide utama. Dari pikiran pokok ini akan terlihat jelas apakah sebuah kalimat penjelas dalam paragraf karya tulis ilmiah harus dipotong dan disingkirkan atau akan tetap dipertahankan dan harus terus dikembangkan. Dari pikiran pokok paragraf karya tulis ini pula akan terlihat apakah sebuah paragraf harus dikembangkan dengan metode dan teknik pengembangan paragraf tertentu. Yang kedua, unsur kedua dari sebuah paragraf karya tulis ilmiah adalah kalimat pokok atau kalimat utama. Banyak orang yang menyamakan antara pikiran pokok atau ide pokok paragraf dan kalimat pokok atau kalimat utama paragraf karya tulis ilmiah. Harus ditegaskan di sini bahwa dua unsur pokok paragraf itu berbeda dengan substansi dan wujudnya. Sebagai ide pokok lazimnya dapat dirumuskan dalam bentuk kata atau frasa. Yang ketiga, unsur ketiga yang harus dipahami berkaitan dengan unsur-unsur paragraf karya tulis ilmiah ini adalah kalimat-kalimat penjelas. Literatur tertentu menyebut kalimat penjelas demikian ini sebagai supporting sentence, artinya kalimat-kalimat pendukung. Sesuai dengan sebutannya, kalimat-kalimat demikian ini bertugas untuk mendukung dan menopang keberadaan dari kalimat pokok atau topik sentence. Yang keempat, unsur keempat yang juga cukup penting untuk dijelaskan di sini adalah kalimat penegas. Satu hal yang harus dicatat pada umumnya, kalimat-kalimat penegas itu bukanlah kalimat topik atau kalimat utama yang kedua dari sebuah paragraf karya tulis ilmiah itu. Kalimat penegas itu semata-mata hanya menegaskan kalimat topik atau kalimat utama yang berada di awal paragraf itu, bukan sebagai kalimat topik atau kalimat utama baru. Yang kelima, unsur kelima dari paragraf karya tulis ilmiah adalah unsur-unsur transisi. Adapun yang dimaksud unsur transisi itu adalah kata yang berfungsi sebagai penanda peralihan atau transisi dari kalimat yang satu ke dalam kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf.
Paragraf karangan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada pembicaraan yang akan menyusul kemudian di dalam sebuah karangan. Sebagai pengantar, paragraf pembuka harus benar-benar menarik, kadangkala diawali dengan sebuah sindiran dari pendapat tokoh tertentu. Yang pertama, menyampaikan berita hangat, yang kedua, menyampaikan anekdot, yang ketiga, memberikan latar belakang dengan suasana yang pas, yang keempat, memberikan contoh konkret berkenaan dengan pokok pembicaraan, yang kelima, mengawali karangan dengan suatu pernyataan tegas, yang keenam, menyetak pembaca dengan pertanyaan tajam, yang ketujuh, menyetak pembaca dengan perbandingan yang kontras, yang kedelapan, mengungkapkan isu misteri yang belum terungkap, yang kesembilan, mengungkapkan peristiwa luar biasa. Paragraf pengembangan. Paragraf ini mengembangkan ide pokok pembicaraan yang sudah dirancang. Paragraf ini mengungkapkan inti persoalan yang hendak dikemukakan di dalam sebuah karangan. Yang pertama, menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, mengontraskan, menjelaskan, memaparkan, dan menceritakan ide pokok karangan. Yang kedua, menolak konsep tertentu untuk menopang ide pokok karangan. Misalnya alasan, argumentasi, contoh, dan rincian dukungan. Yang ketiga, mendukung konsep tertentu untuk menopang ide pokok karangan, misalnya alasan, argumentasi, contoh, rincian, dan dukungan. Paragraf penutup. Paragraf penutup ini merupakan kesimpulan pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Paragraf penutup mungkin hanya merupakan sebuah rangkuman atau mungkin jika sebuah penegasan ulang hal-hal pokok yang dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Yang pertama, menegaskan kembali di pokok karangan menggunakan kata-kata yang berbeda. Yang kedua, meringkas atau merangkum hal-hal penting yang telah disampaikan dalam karangan. Yang ketiga, memberikan kesimpulan, saran, dan atau proyeksi ke depan. Yang keempat, memberikan pertanyaan relatif dan atau pertanyaan retoris yang tidak menuntut jawaban sekarang. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.